Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai anggaran laba dalam proses pengendalian. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Hovifah Setiana dengan NIM 122, yang kedua ada Amira Rahmawati dengan NIM 123, yang ketiga ada Juswa Zuhud dengan NIM 124, yang selanjutnya ada Nabila Hanifa dengan NIM 126, yang terakhir ada Rehan Alam Rizka Siawan dengan NIM 127. Untuk yang selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang dijelaskan secara berurutan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Hovifah. Pada materi yang pertama, ada pengertian anggaran laba dan pengendalian. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis kegiatan perusahaan-perusahaan yang berlaku dalam waktu yang akan datang. Diperlukan sebagai pedoman kerja. Kemudian, anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh organisasi di dalam satu periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran laba merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu, anggaran laba dapat digunakan untuk 1. Mengalokasikan sumber daya, yang kedua merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi, yang ketiga sebagai alat pengecek akhir tentang efisiensi biaya yang digunakan, dan yang keempat membagi tanggung jawab kepada seluruh manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi. Selanjutnya, metode penyusunan anggaran laba. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu yang pertama, metode a posteriori, yang berisi tentang prosedur penyusunan anggaran laba, dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjut dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional. Yang kedua, metode a priori. Pada metode ini, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut. Perusahaan membuat anggaran operasional. Yang ketiga, metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Lalu, ada keterbatasan anggaran laba. Keterbatasan anggaran laba sebagai dasar untuk penilaian prestasi dan sebagai sistem peringatan dini. Penting bagi manajemen untuk memahami keterbatasan ini dan melakukan tindakan yang sesuai guna menghindari akibat yang tidak diharapkan yang mungkin timbul jika proses pengendalian terlalu tergantung pada sistem anggaran laba. Keterbatasan anggaran laba diantaranya yang pertama, penataan organisasi. Yang kedua, evaluasi keuangan secara berkala. Yang ketiga, ukuran non-keuangan. Dan yang keempat, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif. Administrasi anggaran laba. Yang pertama adalah pengendalian yang ketat. Dalam pengendalian yang ketat, tujuan laba dari manajer divisi dipertimbangkan sebagai komitmen yang ketat atas dasar mana mereka akan diukur dan sampai tingkat tertentu dinilai. Setiap bulan, prestasi sampai saat itu dan prestasi yang diharapkan untuk tahun tersebut dianalisis secara terperinci, penyimpangan dijelaskan, dan rangkaian tindakan korektif dipertimbangkan bila kelihatan sasaran anggaran tidak akan terpenuhi. Pengendalian yang longgar. Dengan pengendalian yang longgar, anggaran pada pokoknya akan digunakan sebagai alat komunikasi dan perencanaan. Setiap tahun, anggaran disiapkan, ditinjau oleh manajemen senior, disesuaikan bila manajemen menganggap perlu dan disahkan. Setiap bulan atau kuartal, hasil aktual dan ramalan untuk tahun itu dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis serta dijelaskan. Kemudian ada administrasi yang dimodifikasi. Dalam hal ini, perusahaan tidak menerapkan pengendalian yang sangat ketat maupun yang terlalu longgar.
Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk menempatkan administrasi sistem pengendalian dari perusahaan pada suatu titik di antara pengendalian yang sangat ketat dengan pengendalian yang sangat longgar. Dengan cara ini, seseorang dapat menemukan berapa luas suatu masalah dan manajemen kemudian dapat memutuskan alat lain apa yang akan dipakai untuk mengurangi masalah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari sistem administrasi. Kemudian ada teknik-teknik pengendalian tambahan. Pertama, ada penataan organisasi. Kebanyakan pengendalian manajemen yang efektif tergantung pada penilaian dari seseorang yang A. Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang dinilai, B. Mengenal situasi dengan baik, C. Independen. Ini berarti bahwa yang harus melaksanakan fungsi ini adalah manajemen senior atau seseorang di antara posisi manajemen senior dengan posisi manajer divisi. Pada sistem pengendalian yang ketat, penggunaan penilaian manajerial merupakan bagian yang integral dari proses pemonitoran. Tanpa adanya pemonitoran yang terperinci, yang merupakan karakteristik pengendalian yang ketat, penetapan organisasi berikut dapat dilakukan dengan: pertama, lembaga staf yang sesuai dapat dibebani tanggung jawab untuk memonitor kegiatan divisi dalam bidang mereka masing-masing. Kedua, diperlukan 1 atau 2 orang saja dalam eksekutif senior. Ketiga, komite eksekutif senior tanpa wewenang lini mungkin dapat meninjau kegiatan divisi secara berkala, dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok divisi yang masing-masing dipimpin oleh eksekutif kelompok yang bertanggung jawab atas operasi divisi-divisi di kelompok itu. Kemudian, teknik-teknik pengendalian tambahan kedua ada evaluasi keuangan secara berkala. Analisis ini didasarkan atas 2 prinsip. Pertama, jangka waktu yang dicakup harus cukup panjang agar evaluasi benar, yang mencakup penggunaan waktu yang sama dengan rentang waktu manajer divisi. Kedua, evaluasi harus dilakukan semata-mata atas dasar prestasi yang nyata dicapai. Teknik-teknik pengendalian tambahan yang selanjutnya adalah ukuran non-keuangan. Perbedaan pokok di antara perusahaan-perusahaan dalam mengukur prestasi manajemen divisi pada bidang bukan keuangan adalah tingkat formalitas yang digunakan. Adapun yang terakhir yaitu manajemen berdasarkan sasaran, atau disebut juga dengan manajemen by objektif. Sistem formal dalam arti bahwa setiap manajer diminta untuk melaksanakan tindakan tertentu yang sudah ditetapkan dan untuk menyelesaikan dokumen tertulis tertentu. Kemudian, penerapan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba. Pengendalian dalam arti yang umum berarti meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh supaya yang direncanakan dapat tercapai, direalisasikan, atau agar hasil yang diinginkan sesuai dengan hasil yang dapat dicapai. Anggaran laba dikatakan menguntungkan apabila nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan tidak menguntungkan apabila nilai realisasi tidak mencapai atau tidak lebih besar dari anggaran laba yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.